siang para punggawa, para teman-teman di podcast jalanan. Hari ini saya kedatangan tamu, kalau saya menganggap ini sudah seperti saudara, tapi jarang ketemu karena ya perpisahan jarak yang memisahkan kita itu dari kebutuhan kita masing-masing seperti itu. Ada Sayyid Maulana. Halo. Ya mungkin perkenalkan sesuai media sosial biar nanti teman-teman itu langsung mengfollow itu. Oh iya. Perkenalkan saya Sayyid Maulana. Nama media sosial langsung. Facebook Sayyid Maulana juga. Ya, memakai apa? Facebook, Twitter, Instagram @maulana_said. Follow ya. Ya, situ ya. Iya, apa kabar, Bro? Baik, alhamdulillah. Ya. Akhir-akhir ini sibuk apa? Kalau akhir-akhir ini sih nggak sibuk sih. Iya, ya kan sekarang semua orang lagi stay home ya. Iya, di rumah lagi aja. Di rumah semua gitu. Tapi kan saya melihat perkembangan dari Anda itu kan agak seakan-akan sibuk, juga tidak sibuk tapi cukup santai seperti itu, tapi jarang ya di Madura seperti itu. Jarang, setahun paling ya, kalau setahun. Pulang kadang cuma sehari 2 hari. Iya, gitu kan. betul. Iya. Aktivitas di sekarang kan di Kalimantan Selatan ya. Iya, Kalimantan Selatan. Tempatnya di mana itu? Di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Berangkatnya kan kalau dari Madura tujuannya ke sana juga ingin mencari uang, cari duit seperti itu. Kerja. Ya enggak, saya sih juga kerja sih aslinya. Iya. Cuman apa ya? Apa? Awal-awalnya aja kerja emang. Ya. Semangat itu awal pas pertengahan tahun tuh udah mulai bosan kerja, udah mulai tahu alam. Tahu alam itu. Berarti dari dulu tidak tahu alam gitu. Ya, tahu sih. Apa ya, pengen jalan-jalan, pengen tahu alam gitu loh. Kalau sudah pertengahan tahun. Berarti Kerja sih kerja emang. Tapi kan sekarang saya lihat juga ya pengembangan di media sosial itu Anda itu sekarang aktif di jadi musisi jalanan ya. Istilahnya seperti itu kalau saya melihat. Itu gimana ini? Enggak, lebih tepatnya masih belajar. Si belajar. Kalau belum ada fee ya, belum ada penghasilan. belum. Dari Masih proses juga. Kalau di media sosial kan orang nggak tahu aslinya kan. Kalau di media sosial ya kan yang ya ditampakkan, kalau media sosial kan hal yang bagus-bagus. Iya, kan memang kita gitu, lagi kan. ngorok ditampilkan. Karena juga kebanyakan orang bilang aku ini orangnya selebgram gitu. padahal aslinya bukan, aslinya gembel aslinya. Jujur. Iya. Tapi ya itu sih, media sosial itu emang menipu, banyak menipu. Tapi emang aslinya apa ya namanya? Bicara dengan media sosial. Ya kalau itu sih sekarang itu ya memang kita tidak bisa hidup tanpa media sosial. Karena semua informasi kita orang sudah berapa persen ya, 30% kalau saya melihat yang nonton televisi kan. Semua itu bisa kita berkarya, bisa kita berjualan, semua di media sosial seperti itu. Iya, betul. Nah, sekarang itu gimana masalah hubungan, mungkin perjalanan cinta itu loh, kalau saya melihatnya. Anda itu perjalanan cintanya berliku. Iya, sangat berliku sih. Ya, cuman enggak. Lebih banyak mana antara disakiti dan menyakiti? Kalau itu sih, kalau akhir-akhir ini sering disakitin, cuman kalau dibandingkan selama seumur hidupku kan, kalau menyakitin 70%. Berarti sudah banyak mantan loh seperti itu. Mantan sih nggak terlalu banyak sih. Ada juga mantan temen, mantanku juga gitu, ada juga. Maksudnya temen jadi pacar? Iya dulu itu apa ya? Nggak, kalau sekali kejadian. Kalau putus sebelum jadian ada? Putus sebelum jadian maksudnya apa? Kan ada kan, kita kadang mencintai seorang tapi dia nolak, dia mutusin karena kita mungkin tidak diterima. Terlalu baik. Itu kan alasan. Ya kan, alasan perempuan. Kalau itu sih
Enggak sih aku kalau misalkan udah suka sama orang itu pasti diterima. Jadian, cuman kadang ada yang 2 hari ada. Enggak bisa. Paling lama ya apa namanya? Bukan aku sih yang bosen, cuman PDKT-nya lebih dari 2 hari tapi jadiannya 2 hari, itu gimana itu? PDKT kadang 3 bulan. Jadi jadian 2 hari putus itu apa, aja. Apa mungkin dinikmati? Enggak ya? gitu juga nih. Aku bukan tipe-tipe yang enggak mungkin diceritain juga. Iya. Ya pokoknya kalau pengalaman cinta sih saya pacaran paling lama 8 bulan. Itu sudah paling lama. Paling lama rata-rata ya kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah putus. Bukan asal mampir aja sih, cuman nggak cocok gitu. Saya itu kan membaca dulu di Facebook kalau tidak salah itu. Ya. Anda itu pernah pacaran dengan yang itu juga pernah pacaran dengan temannya Anda sendiri. Gimana itu ceritanya, Bro? Kok bukan teman sih? Saya kaget itu. Ini ya jangan ngeprank gitu. Saya enggak ngeprank anak-anak ini. Itu ya. Aib sih sebenarnya sih. Ya enggak, ya jangan dikitakan semua memang tidak lah. Maksudnya kok bisa itu, apa memang Anda itu serius atau teman Anda itu yang tidak serius itu? Saya sih, atau yang ceweknya yang tidak serius, pengen asli serius semua itu kan dulu ya, aku ceritain sekarang cuman kan zaman dulu juga enggak kan. Dan mau cerita ya emang bukan mantan teman sih, lebih tepatnya itu udah kuanggap saudara, udah hari-hari sama dia. Terus itu gini ya ceritanya, aku akrab sama perempuan itu. Ya aku sih awalnya nggak tahu dia mantan teman saya. Terus saya ceritain ke teman, dan temanku itu nggak ngomong apa-apa juga sih sama saya, nggak bilang sama-sama nggak tahu. Dia nggak bilang dia mantanku, dia nggak bilang. Cuman pas deket banget perempuan itu yang bilang bahwa dia mantanku kak gitu kan dulu. Ya udah. Ya mungkin itu jadi prestasi bro bagi yang cewek itu. Ya. Prestasi banget. Prestasinya satu diembat semua. Tuh hebat. Berarti yang hebat itu yang perempuan loh, saya melihatnya seperti itu. Saya nggak setuju ya. Saya nggak setuju. Dia perempuan baik ya. Oh perempuan baik. Baik. Sekarang sudah nikah ya? Sekarang tunangan. Oh tunangan. Iya. Ya kalau dia baik ya jangan. Ya iya berarti iya lah. Terus aslinya sih bukan salah mereka sih aslinya. Salahnya siapa? Semuanya itu salah saya. Saya udah tahu udah kejadiannya akan seperti apa, itu malah aku jalanin. Dulu kan aku emang suka menantang entah itu sakit hati apa badai. Iya kan, ya tapi endingnya juga sakit hati kan, seperti itu. Kita juga galau kan. Ya, itu juga merasakan galau kan, juga seperti itu kan. Itu aslinya aku kalau boleh bicara sih. Iya. Kalau misalkan orang yang nonton mau minta maaf sih. Udah orang itu sekarang. Ya nanti kita undang atau kita ya bagaimana orangnya ceweknya itu bisa nonton selanjutnya. Iya boleh. Kita kirimin nanti. Aku sih entah aku gila apa ya dulu itu. Padahal dia tuh baik banget kan. Kok malah curhat ya? Ya enggak apa-apa, memang ini harus curhat loh. Ya aduh, baik sih asli, memang baik banget. Cuman ya apa ya, banyak sih teman-teman mengatakan saya itu kurang bersyukur padahal dia udah baik. Ya, cuman itu sih kalau alasannya sebenarnya aku yang meninggalkan dia gitu. Dia yang sakit hati sebenarnya sih. Iya. Sekarang jomblo berarti? Jomblo. Maksudnya promain. Kadang kan orang jomblo itu ada yang TTM. Enggak ada sih. Kadang juga jomblo itu tidak mau ribet itu kan, merasa hanya menjadi tukang, kalau istilah anak kampus itu, kalau anak kuliahan itu merasa saya tidak mau hanya dijadikan tukang ojek seperti itu. Oh iya, kan tidak ada tumpangan, ya kemana-mana ya harus dengan pacar. Iya. Ya merasa itulah. Mungkin jomblonya itu gimana itu? Jomblo fisabilillah itu istilahnya. Gini ya, saya cerita dari awal dari yang tadi kan. Iya.
aku kan merasa bersalah banget sih. Itu seumur hidup tuh. Kan saya dulu bucin banget kan. Iya. Kalau sekarang biasa aja. Dulu aku masih bersalah. Terus saya nggak mau pacaran lagi niatnya, kecuali ada orang yang pas. Tiba-tiba saya merantau. Tapi gini bro, kita tidak akan menemukan orang yang pas itu sebenarnya. Iya. Apa ya? Tunggu dulu, saya belum selesai. Iya. Terus aku pacaran lagi sama orang, udah serius banget. Ya udah aku anggap istri sih sebenarnya. Iya. Tiba-tiba dia nuduh saya aib sendiri disebarkan sama semua orang. Ya itu sih paling memalukan itu. Abis itu kan ada orang lagi, dia pernah deket sama temanku juga. Ini yang terakhir. Oh iya. Terus pas temanku nggak mau sama dia, nggak mau sayang sama cewek karena temanku punya pacar kan. Terus cewek itu mengungkapkan perasaan sama saya kan. Ya dengan senang hati saya terima. Ya pacaran, habis itu pacaran berapa bulan ya, 3 bulan. Nah, pas itu putus, ya itu yang terakhir. Oh iya, tapi kan dari perjalanan panjang tentang perempuan itu berapa kali pernah selingkuh atau diselingkuhi, mungkin seperti itu? Kalau diselingkuhin saya nggak tahu sih, cuman belum mengalami sih. Kalau selingkuh cuma sekali. Ya itu pernah selingkuh juga. Pernah selingkuh. Dengan perempuan yang tadi yang bukan? Yang mana dulu ya? Yang tadi yang yang pertama. Iya, yang orang baik gitu. Iya. Itu aslinya aib juga sih. Inisialnya coba siapa itu? Orang yang baik, saya orang yang tunangan. Soalnya kan nggak apa-apa ya disebutin ya. Iya sih, nggak apa-apa lah. Tunangan inisial lah. Inisial F. Oh soalnya kan merasa begini. Nanti kalau nonton, semoga nonton ini. Itu sudah bahagia mungkin sekarang dengan tunangannya ya. Atau merasa bahwa Anda itu menjadi laki-laki dalam perjalanan dia menjadi laki-laki paling baik seperti itu. Jadi kan merasa rugi meninggalkan dan Anda itu putus, kembali ya. Enggak sih, enggak berharap gitu sih, cuman apa ya, kalau aku sih berharap dia maafin aku aja, aku udah tenang. Itu aja. Ya. Lah, itu adalah perjalanan selama menjadi bucin. Ya. Sekarang sudah perjalanan ini kebutuhan hidup ya, semua orang, apalagi Anda itu kan berangkat dari Madura ke Kalimantan Selatan itu tujuannya ya mencari duit, ya kan? Iya, kebanyakan. Iya, mencari duit. Ya itu walaupun kadang sebagai pedagang kaki lima berangkatnya kan dari sini, ya kan? Terus di sana menjadi musisi, bermain musik seperti itu gimana cerita kok bisa jadi musik? Iya itu kok maksudnya kan itu kan menghalangi Anda sebagai tujuannya jualan. Iya, tidak betul. Ini kan ujungnya kan kita duit, harus mendapatkan duit. Kalau hanya kita keluyuran itu kan tidak dapat apa-apa. Nah, apakah dari musik itu juga mendapatkan keuntungan besar? Oh ya, kalau dari musik sih aku nggak berharap punya keuntungan. Cuman kalau kerja sih saya emang kerja, cuman belum kepikiran punya duit banyak, itu belum kepikiran. Yang apa ya, yang aku jalani sekarang ya, yang aku suka sekarang ya suka camping, jalan-jalan. Ya duit sih suka juga sih, cuman nggak terlalu apa namanya. Ya kalau jalan-jalan sih saya juga suka. Lah dulu kan pernah pertama kalinya mungkin ya. Iya, saya pernah itu kan alam. Iya, ketemu di alam bebas seperti itu kan. Maksudnya kan sekarang Anda itu nyanyi, jadi penyanyi selain. Aduh, ya emang terkenal sih aku penyanyi kan. Ya. Ya musisi jalanan lah seperti itu. Musisi ya terkenalnya gitu. Aslinya bukan siapa-siapa sih. Ya. Itu cuman apa namanya ya, nambah followers saja. Iya, cuman buat medsos aja. Aslinya sih saya gembel aslinya.
Tapi kalau hobinya nyanyi? Kalau hobi nyanyi gitar. Hobi nyanyi ya. Ya. Dari beberapa hobi mungkin nyanyi yang Iya, cuman hobi aja itu asli bukan siapa-siapa, cuma tanggapan orang, saya kayak gini lihat di Instagram gitu kan. Terus tidak ada niat untuk melanjutkan karir yang lebih tinggi. Mungkin sekarang kan lebih gampang kita memulai sesuatu karir itu, entah itu nyanyi, bahkan di pesantren itu sekarang sudah banyak memanfaatkan media sosial, perkembangan media sosial ini. Kalau dulu ya kita hanya melihat sulit, butuh manajer ya kan, dan harus mempromosikannya, ya mungkin harus menciptakan lagu. Sekarang teman-teman musisi itu kan hanya bermodal mengcover itu sudah trending di YouTube gitu kan. Iya, kebanyakan ya kan gitu. Duitnya juga besar gitu. Kalau dari YouTube. Iya. Ya saya sih pengen sih gitu juga sih, cuman kan kualitas juga kan, apa namanya, kualitas juga kan bukan kayak mereka. Kalau mereka kan udah jadi kan, suara enak. Kalau saya mah apa ya, tapi kan maksudnya kan tidak. Kalau melihat di YouTube itu yang subscribernya banyak itu tidak hanya suaranya yang bagus. Iya, yang penting. Ya kadang kreatif juga hanya ya dari kreatifnya. Seperti itu. YouTuber tidak semua dari suara yang bagus, seperti itu. Ya betul. Enggak sih, kalau pengen sih enggak terlalu pengen, cuman aku lebih fokus aja sekarang, nggak fokus sama cover lagu, pengen kita entas saja dulu seperti itu. Fokusnya aku sekarang ya cari modal dulu. Kalau sekarang pengen punya karya sendiri. Kalau itu udah selesai baru yang lain. Puncaknya seperti apa nanti Bu? Kira-kira itu konsep dari yang lagu. Iya, buat lagu saya aslinya. Oh, buat lagu. Lagu ya ini harus beriring. Kalau jomblo ini sulit. Iya kan. Nah, kecuali seperti almarhum Didi Kempot itu kan. Tapi itu kan juga broken heart. Bahasanya kan tetap urusan sakit hati. Iya kan. Kalau sekarang kan saya santai kan. Cuma kan itu aslinya itu hasil dari saya jadi bucin dulu aslinya. Mau ditulis menjadi karya. Mau menjadi karya, itu perjalanan. Itu mimpi saya. Iya. Aslinya udah jadi, kalau lirik-lirik udah jadi. Belum waktunya, masalah waktu aja. Doain ya semoga jadi yang harus dicapai dalam hidup itu yang pertama ya mungkin tidak jomblo seperti itu ya. Itu penting juga sih. Yang kedua ya harus ada yang mendorong. Kalau tidak jomblo kan harus ada yang mendorong dari beberapa yang ingin dicapai dalam hidup itu ya, karyanya ya, orang-orang terdekat ada. Kalau dorongan sih ada. Kalau sekarang itu kan gini, kita ini kan apalagi orang desa kita ini kan kesulitan, tidak mungkin keinginan konsep hidup yang seperti itu kita dapat dorongan dari orang tua kan, seperti itu. Itu kan maksudnya bukan tidak mau mendorong itu, tapi karena tidak paham. Orang tua itu kan pengennya kita ya jalan baik-baik, jadi ya duit, kan? jadi uang seperti itu. Betul. Itu kalau tidak mungkin kita ceritakan saya mau jadi musisi ya kan, ini kan tidak. Tapi kalau dukungan itu mungkin kita bisa minta dari orang-orang terdekat. Ya kita dari perempuan. Kayak dari perempuan sih nggak ada sih sekarang sih. Makanya ya kesepian, cuman lebih nyaman gini gitu kan. Tidak ada beban. Nggak ada beban. Cuman kenapa saya sekarang nggak terlalu kayak dulu kan. Kalau dulu kan perempuan terus ya cuman nggak mau lagi terlibat sama drama yang berlebihan gitu aja. Tapi dianggap drama itu. Iya, drama banget. Betul. Drama bisa banget. Saya sih yang drama sih. Iya. Saya mengakui drama itu. Drama banget dulu, drama banget. Akhirnya saya sakit hati, jatuh. Ya nggak mau masuk lubang yang sama gitu. Oh iya. Terus saya ini mungkin Anda itu kan masih berumur berapa? Saya lahir 97. Berarti 23 ya? 23. Umur 23. Jadi umur 23 ini sebenarnya kawin? Ya enggak. Oh, enggak.
Kalau saya itu kawin umur berapa itu, umur 25 ke atas sudah. Enggak, maksud saya itu kan masih edisi menjadi pemuda yang harus menikmati semuanya sebenarnya. Kalau umur 23 sebelum kawin nanti kan. Kalau tadi istilah bucin itu kan masih istilah anak-anak. Ya, sekarang sudah dewasa ya kan. Dan Anda tuh saya melihat perjalanannya ya, dari kehidupan, dari gaya hidup tuh biasa-biasa saja, pas-pasan, tidak. Sekarang tuh kan 2020 gayanya pemuda seperti ini, 2019 gayanya pemuda seperti ini. Iya, betul. Sampai nanti juga 2020 tuh layaknya juga ada perubahan, mulai dari rambut pirang, rambut yang panjang dan bajunya ya. Jamet gitu. Iya, saya kurang paham gaya seperti itu. Itu gimana? Anda itu kan tetap seperti ini, guys. Iya, tetap nyaman seperti ini, bro. Iya itu bisa kenyamanan sih. Saya lebih nyaman gaya ya biasa aja itu kan. Kalau kayak mengikuti zaman-zaman sekarang kan banyak modalnya kan. Iya sih, tapi kan apa enggak takut dibilang tidak gaul, tidak enggak sih. Aku apa ya, aku sih melihat malah aku sendiri yang gaul gitu ya, nikmati sendiri, bertahan dengan gaya. Enggak, ya bertahan cuman nyaman aja, enggak pengen kayak mereka ya sih. Soalnya kan kalau seperti Anda itu ya gabung dengan para kiai ya, tinggal modal kopiah, modal baju, jadi seperti itu. Kalau itu sih aslinya dari apa ya namanya ya kayaknya dari temen juga kan. Tapi kan pergaulan juga di sana. Iya, pergaulan di sana kan. Tapi kan maksudnya kok bisa tidak berpengaruh di situ menurut saya. Malah saya yang pengaruh dari pergaulan saya. Di sana nggak ada yang panjang. Oh, nggak ada pergaulan di lingkungan Anda itu. Ada. Malah ya, baju. Iya sih, kalau saya melihat musisi tidak ada yang iya itu. Makanya saya tidak di sana sebenarnya stylenya. Nggak terlalu mikirin rambut harus dicat apa, nggak terlalu mikirin baju sebesar apa tuh, nggak terlalu mikirin sih. Saya nggak benci mereka, malah saya senang karena mereka berkreasi. Ya itu mungkin dari sebuah kreativitas ya. Ujungnya juga sama nanti. Yang penting kan tergantung dari hati kita masing-masing. Kalau itu sih nggak masalah. Saya kurang paham itu gaya dari mana itu. Saya nggak gaya itu gaya sekarang itu loh, gaya Anda salah sama saya karena saya belum pengalaman. Maksudnya tapi ada orang yang bilang sih kalau jamet ya. Oh, jamet. Itu namanya apa jamet? Viralnya sekarang jamet. Ya jamet gaya rambut yang depan gini. Itu sih nggak tahu juga sih, cuman di Madura aja sih gitu. Cuman viral sih sekarang. Cuman ada yang bilang itu gaya dari kasino. Kalau jogetnya kasino Indro, itu tahu sih apa sebenarnya. Cuma itu aja yang saya tahu. Ya, jadi gaya itu kan sekarang ya nomor satu ya. Iya, tapi kan fashion ini bro, itu kan penghasilannya juga pas-pasan kok seperti ini. Iya sih. Tidak tertarik dengan itu. Iya, saya memang mengaku sih. Iya, maksudnya tidak tertarik dengan kehidupan yang sekarang semakin mahal, gayanya semakin mahal. Iya, biaya hidup juga mahal. Iya, seperti itu. Kita beli paket saja itu 100.000 itu, sisanya berapa dikit dan sebagainya. Iya, betul. Lain lagi dengan biaya rokok. Kalau kita hidup di Madura tidak jadi uang apa-apa. Seperti itu gimana? Ya sih, maksudnya kan waktunya terbuang sia-sia selama ada di perantauan seperti itu. Ya, saya sih mulai merasa nyesal karena apa namanya? Ternyata aku kan dulu emang tujuan sih bukan di sini. Tujuan sih berkarir ya, pengen hidup kayak orang-orang, punya kehidupan kayak gitu kan. Cuman pas dipikir-pikir ya, kok malah
emang lebih penting uang sih kalau udah sampai sini. Ya kalau saya tuh dulu pernah ada guru ngaji ya. Guru ngaji itu pernah kata, kita ini cari yang instan itu sebenarnya gampang kan? Tinggal bagaimana banyak duit, banyak uang, maka kita akan dihormati orang. Ini sebenarnya sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu pasti beda pandangan orang antara yang berduit dan yang tidak berduit. Iya, pasti tuh. Tidak, lihat dari motornya saja. Iya, saya beat masih. Iya, berangkat dari motor, naik motornya apa dulu, gayanya seperti apa, sarungnya seperti apa. Kalau di desa seperti itu. Desa, betul. Ya dimanapun kalau urusan uang itu pasti nomor satu. Betul. Ya kan? Makanya waktu itu jangan disia-siakan seperti itu. Nah kalau masalah proses, orang ini kadang-kadang juga tidak menghargai proses. Iya, betul. Tidak menghargai proses, yang dipikirkan ya hasilnya. Iya betul. Makanya nggak mau berproses. Iya. Makanya kalau saran saya sih, ya proses ya lebih harus juga berjalan dengan baik. Tapi kan konsepnya dari proses itu juga harus direncanakan dengan baik. Iya. Sehingga nanti hasilnya juga lagi-lagi kita dari sini. Duh, gitu. Ya itu sih kalau pikiran itu aku belum sampai mungkin ya. Ya kalau umur sih tua, cuman belum dewasa. Masih apa namanya? Masih nggak terlalu mikirin ini itu sih. Cuman kadang emang ada sih kalau teman-teman tetangga kayak memandangku nih kayak nggak penting banget gitu. Emang ada Ya, sih merasa. sebenarnya bukan minder ini kan datang dari perasaan kita iya, sendiri. Betul. Ya itu memang perasaan saya iya, kan. Orang-orang itu sebenarnya tidak di situ. Kalau kita selalu positive thinking kepada orang-orang lain. Makanya dari itu kita tidak usah sebenarnya berpikiran yang negatif. Iya, betul. Iya kan, soalnya entah kadang orang itu tidak menegur kita. Ya kita merasa bahwa itu sombong. Ya kan, kita ketemu tidak saling sapa atau mungkin dikira sombong. Ya, padahal kan ada momen-momen yang mungkin kita tidak tahu yang mereka alami apa. Entah itu ada masalah di rumahnya. Enggak, sehingga tidak harus bertegur sapa. Ini kan apa cuman bicara-bicara sih. Saya sih nggak negatif sih. Saya apapun sifat mereka sama saya nggak peduli. Terserah mereka kan. Yang penting saya baik sama mereka, nggak salah. Kalau sifat kayak apa ya, kalau mereka apa menganggap nggak penting tuh biasa aja sih, nggak terlalu kuanggapin, ya kan. Kalau sifat negatif tuh emang ada, cuman nggak terlalu kupikirin. Oh iya bro, ini yang terakhir. Kan saya lihat dari pergaulannya itu Anda itu tidak membatasi ya, mulai dari kelas dari paling bawah sampai kelas atas itu sebenarnya tidak dibatasi. Kan hingga temannya saya juga melihat ada yang sepak bola, ada yang dari A, dari B, sehingga kalau musisi sudah milik Anda, tapi kan juga ada yang anak motor itu kan. Ya, kalau itu ada temannya itu yang sekarang masih di Kalimantan Selatan ya, itu kan. Oh iya, yang kemana-mana touring. Ya, touring terus itu anak motor itu. Orang kaya itu mungkin bro. Enggak, itu asli lebih biasa-biasa saja itu ya. Lebih hancur dari saya. Itu enggak tahu saya kabarnya sekarang. Enggak bisa pulang atau enggak tahu saya. Iya. Maksud saya itu kan salutnya saya kalau Anda itu di semua kelas, di semua level itu bisa diterima oleh teman-teman itu. Ya, itu padahal dari tampang. Ya kalau tampang sih enggak. Dari isi dompet juga biasa-biasa saja, kok bisa cepat diterima seperti itu. Kalau itu sih saya nggak bisa jawab itu. Iya, tanya sama teman. Lah, berpengaruhnya gimana bro? Kalau sudah berteman dengan pemusik itu wajar ya kan. Tapi kalau dengan anak motor itu kok bisa tidak berpengaruh gitu loh. Saya saja sekarang itu sudah mulai suka ke motor, tapi tidak motor yang ekstrim. Iya betul. Emang nggak terpengaruh sih. Soalnya dari awal niat saya tuh emang nggak ke motor gitu, cuman niatnya cuman pengen berteman, cari kenyamanan. Ya
cari teman yang sejiwa gitu kan. Ya iyalah kan, tapi kan sejiwa ini juga maksudnya sejiwa ini dari bidang apa atau hanya bukan dari percintaan? Bukan dari hobi, tapi dari apa namanya? Pengalaman hidup, cara kita bicara. Ya maksudnya gini bro, tidak mungkin kan kita tidur satu kamar, tapi yang kamu bicarakan A dan yang sana bicarakan B, ini loh yang sulit bagi saya. Ya. Kalau saya sih temannya sebenarnya sudah orang A ini dan latar belakangnya ini sudah banyak lah satu jalan kan seperti itu. Dan kalau anak-anak motor kan sore ini kita ketemuannya di mana? Ya betul. Touringnya, jalan-jalannya kemana? Ngebuburitnya nggak puasa ini. Kalau sih saya tergantung hobi sih. Saya aslinya nggak hobi sih motor. Cuman nggak hobi motor, cuman teman saya kebanyakan anak motor, ya kan. Kalau bicara itu kenapa saya nggak berpengaruh? Karena tujuan saya beda. Tujuan saya ya itu dari dulu ya tetap itu, nggak pindah ke motor atau. Jadi konsisten di situ ya. Konsisten sih, cuman konsistennya tuh nggak terbukti. Yang nggak konsisten. Ending itu kan tidak harus sekarang. Ending Sukses. Iya, Ya. Tidak harus sekarang seperti itu. Ya. Soalnya ya kalau semua dilihat dari kacamata yang satu ya sebenarnya kesuksesan itu ending ya itu sulit untuk kita. Makanya sebenarnya apa ya, kalau saya sih menilai orang itu biarkan dengan prosesnya masing-masing kan? Iya, betul. Entah itu nanti ujungnya menjadi penyanyi hebat, punya uang, atau enggak jadi iya, siapa-siapa. enggak jadi siapa, tidak usah dibully seperti itu. Itu kan sekarang eranya dibully. Seperti itu. Cuman itu kan Kalau ingin kaya sebenarnya tujuannya satu, kerja sekuat tenaga. Enggak juga. Ya ada juga yang tidak kaya sebenarnya, yang selalu gagal, tapi kayak kurang serius itu, gitu kan? Hanya kurang serius kadang-kadang seperti itu. Makanya saya enggak saya enggak heran kenapa saya enggak buat apa ya namanya. Kenapa saya enggak sukses-sukses, saya enggak heran. Dari dulu tuh saya emang paling benci berproses. Itu sakit berproses. Cuman ya dulu sih, kalau sekarang sih pengen proses. Sadar sih, sekarang sudah sadar. Ternyata emang enggak ada yang instan. Iya, Harus berproses. ya kalau menjadi apa, kalau berangkat kita jualan itu ya gampang kan. Gini ya. Hanya itu di sana misal satu hari kita dapat uang 100.000 Ya. ya kan, dimakan satu hari itu saja 50.000, itu sudah sisa 50.000. Bahkan buat ditabung, buat diceleng itu bisa 50.000. Maksudnya kalau buang-buang waktu proses itu sekarang. Bahkan kalau saya itu pernah mendengar, buat apa sekolah lagi itu? Buat apa sekolah lagi S2, S3? Kalau sudah mempunyai usaha yang mapan, itu tidak dianggap sia-sia. Karena cuma ijazah ya kan, ijazah. Nah, kita masih bingung mencari pekerjaan. Tapi kalau mencari pekerjaan dan honornya, gajinya cuma berapa juta mungkin. Tapi kalau mandiri ya, jualan, walaupun mungkin pekerjaannya lebih berat, tapi hasilnya yang kaya itu pengusaha yang itu juga tidak berpendidikan tinggi ya, tidak dari proses yang tinggi seperti itu biasanya. Tapi enggak kebanyakan emang gitu sih orang menilai, kayak sampean kan lebih enak punya usaha sendiri kan. Kalau saya beda, kalau saya mah pengen seperti sampean, pengen kuliah, pengen sekolah. Kalau jujur sih malah pengen seperti itu saya sekarang, nggak terlalu mikirin harus punya usaha. Ya harus emang ada usaha endingnya sih nanti. Ada usaha yang bisa buat makan itu udah alhamdulillah sih. Iya. Ya itulah bro, perjalanan hidup kita ini sebenarnya tinggal bagaimana kita mensyukuri seperti itu. Iya. Ya mungkin itu bro. Ya terima kasih sudah mampir di channel saya ini, kami di podcast channel. Jangan lupa subscribe nanti bro ya. Ya. Siapa namanya? Nama channel podcast jalanan. Jalanan. Jadi ini masuk YouTube ya? Ya masuk lah. Lalu tinggal tunggu di sana dan
sampaikanlah ke mantannya. Aduh. Mungkin nanti pembicaraan ini dari lubuk hati yang paling dalam kan, tidak direkayasa, tidak drama hari ini kan. Ya. Lah. Mungkin cuma itu bro, terima kasih ya. Ya siap. Ya, terima kasih. Yang terakhir, karena sekarang momennya bulan puasa, jangan lupa untuk sholat tarawih, berbanyak ibadah dan ngaji seperti itu. Mungkin cuma itu. Salam di podcast jalanan.